Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Santriwan-santriwati kelas 6 MMK Udjana. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tetap semangat walaupun dari rumah. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker ketika akan keluar rumah. Sayangi diri dan keluarga dan orang-orang di lingkungan kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu, berdoa mulai. Selesai? Kita lanjutkan. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini adalah masih di tema B atau tema 2, subtema 2, halaman 45 dengan judul bekerja sama mencapai tujuan. Kemudian silakan dibuka halaman 47 di pembelajaran 1. Di sana ada teks dengan judul bacaan lebah madu. Mungkin kalian pernah mendengar ataupun pernah melihat yang namanya lebah. Jadi lebah ini adalah seekor hewan yang selalu hidupnya itu berkoloni. Berkoloni itu berkumpul atau berkelompok. Setiap koloninya itu berkisar 60 sampai 70 ribu lebah dalam satu sarang. Kemudian lebah ini ada pembagian kasta atau tingkatan. Ada yang disebut dengan ratu lebah, juga ada yang disebut dengan lebah jantan atau pejantan, dan yang terakhir adalah lebah pekerja. Kemudian untuk ratu lebah sendiri ini mempunyai tubuh yang lebih besar dan berat 2,8 kali berat lebah pekerja. Jadi ada yang namanya ratu lebah dalam koloni lebah ini. Tugasnya, ratu lebah ini hanya diam saja di dalam sarang dan tugasnya adalah bertelur sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua adalah lebah pejantan. Untuk lebah pejantan ini mempunyai sifat atau fisik yang lebih kecil dari ratu lebah, tetapi lebih besar dari lebah pekerja. Ciri yang menonjol adalah matanya yang besar. Mata itu terdiri dari mata paset yang lebih banyak daripada mata paset pada mata lebah pekerja dan ratu lebah. Kemudian yang ketiga adalah lebah pekerja. Nah, biasa disebut juga sebagai lebah betina. Lebah pekerja boleh dikatakan mengerjakan seluruh tugas dalam sarang, namun pekerjaan yang utama adalah mengumpulkan madu dan polen dari sari bunga atau sari bunga sebagai sumber makanannya. Nah, ketika kita menemukan misalkan lebah hinggap di bunga, berarti itu lebah pekerja atau lebah betina yang tugasnya untuk mencari polen atau sari bunga. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Check out this bee's tongue. Look at it licking up the nectar from this basil flower. Each foraging bee will visit 50 to 200 flowers on any one trip, picking both nectar and pollen. They keep licking up nectar until they have filled their special honey collecting stomach. A bee can carry its own body weight in nectar and pollen. It's amazing they can fly home at all, really. On her trip back to the hive, she uses enzymes and proteins in her honey stomach to break down the complex sugars from the flower nectar to simpler ones less prone to crystallization. This process is called inversion. If she gets a little hungry on the way, she can feed herself by tapping off a bit of the nectar from her honey stomach to her digestive tract. She then arrives back at the hive and regurgitates her sugary offering to another younger bee to process it further. In the bee's stomach, a lot of the water gets absorbed. This reduces the watery nectar to honey. Then it's deposited into a honeycomb cell. The final bit of condensing is done using bee air conditioning. This is where the bees fan their wings, creating currents of air throughout the hive, reducing the honey down to an optimal water content so it will last. When it's ready, the bees put a wax cap on the cell to store the honey for later. Isn't honey such an extraordinary thing? When you think about it, it's
the nectar of millions of flowers collected from 7,000 acres or more around the hive, all condensed down by the bees into liquid gold, and often full of amazing medicinal properties. It's no wonder they say beekeepers live longer. If you want to keep up with all the latest from Flowhive, Baik, dari video yang Bapak putarkan tadi itu merupakan contoh dalam satu sarang lebah ternyata terdapat ribuan lebah yang memang ada tugas masing-masing. Di antaranya tadi yang mencari polen atau sari bunga dari bunga yang satu hingga ke bunga yang lain, terus seperti itu, dan kemudian dibawa ke sarangnya untuk nanti akan berubah menjadi madu, dan madunya tadi sudah bisa dipanen. Artinya lebah ini adalah hewan yang bermanfaat sehingga menghasilkan madu, dan madunya bisa kita konsumsi sebagai obat terutama. Baik, kita lanjutkan di halaman, nah ini untuk latihannya halaman 48, silahkan dikerjakan berdasarkan tadi bacaan. Kemudian halaman 51. Nah, untuk halaman 51 ini yang akan kita pelajari adalah ciri khusus, yaitu ciri khusus pada hewan. Nanti ada ciri khusus tumbuhan, ciri khusus hewan. Nah, untuk sekarang ciri khusus hewan. Yang pertama adalah ciri khusus pada kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang biasa hidup di gua atau tempat-tempat yang gelap. Kelelawar bukanlah unggas, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang. Kelelawar dikenal sebagai hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah hewan yang keluar di malam hari dan tidur ketika siang hari. Kemudian apa saja ciri khusus pada kelelawar ini? Yang pertama, sayapnya yang lentur dan tipis, serta kaki dan cakar yang kuat. Sayap kelelawar berbeda dengan sayap burung. Sayap kelelawar berupa selaput kulit lentur. Selaput ini membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kemudian kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang kuat. Cakar digunakan untuk mencengkram langit-langit gua atau dahan ketika tidur dan istirahat. Seperti pada gambar. Ini adalah ciri atau contoh kelelawar ketika tidur. Jadi terbalik, bergelantungan, karena kakinya yang mencengkram ke dahan itu. Kemudian yang kedua, kelelawar bersarang di langit dan goa atau cabang-cabang pohon yang tinggi. Dan kelelawar ini biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Kemudian kita lanjut di halaman 52. Ciri yang ketiga adalah kelelawar memiliki sistem ekolokasi, yaitu kelelawar terbang mencari makan pada malam hari agar dapat mencari makan di malam yang gelap. Kelelawar menggunakan sistem ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi atau disebut dengan eko untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objeknya dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dilewatinya di kegelapan malam tanpa adanya kesulitan. Bagaimana sistem ekolokasi pada kelelawar bekerja? Pada saat terbang, kelelawar akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Kelelawar memiliki telinga berukuran lebar dan sangat peka terhadap getaran bunyi. Dalam hal ini, kelelawar menggunakan pantulan bunyi sebagai sistem radarnya. Itu ciri-ciri khusus dari kelelawar. Kemudian hewan yang kedua adalah ciri khusus pada cicak atau cicak. Nah, mungkin kalian sering lihat cicak, juga pernah lihat cicak di rumah kalian juga ada mungkin. Nah, apa saja ciri khusus cicak ini? Cicak yang pertama adalah dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki yang khusus. Pada telapak kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur kaki yang demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding.
Yang kedua, cicak memiliki lidah berlendir yang lengket. Nah, fungsi dari lidah ini adalah untuk menangkap mangsa. Misalkan ada nyamuk sedang terbang ataupun nyamuk hinggap di dinding, kemudian cicak tersebut secara diam-diam akan menghampiri nyamuk, tidak ditangkap dengan tangan, tapi dengan lidahnya, menjulurkan lidahnya yang berlendir dan lengket, kemudian nyamuk tersebut menjadi mangsa atau serangga. Kemudian yang nomor 3, ciri khusus pada cicak adalah cicak dapat melakukan autotomi untuk melindungi diri. Apa itu autotomi? Autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna mengelabui musuh ketika merasa dirinya terganggu ataupun merasa dirinya terancam. Jadi cicak itu memutuskan ekornya jika merasa terganggu oleh musuh. Untuk apa? Mengelabui musuhnya. Si musuh tersebut akan berubah konsentrasinya kepada ekor cicak yang putus tersebut. Berikutnya, hewan yang ketiga adalah ciri khusus pada penguin. Nah, penguin termasuk kelompok burung, meskipun tidak mampu terbang seperti kebanyakan burung. Penguin dapat hidup di daerah dingin atau di daerah kutub yang suhunya dapat di bawah 0 derajat Celcius. Penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebat. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Adanya bulu lebat dan lapisan lemak membuat tubuh penguin tetap hangat. Penguin juga suka bergerombol dan berdiri berdempetan agar tubuh mereka tetap hangat. Kemudian hewan yang keempat adalah bebek. Nah, bebek pun memiliki ciri khusus. Mungkin di lingkungan kamu dan kamu pernah melihat bebek. Nah, bebek ini memiliki ciri khusus, diantaranya memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapiskan minyak. Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Lapisan minyak tersebut berasal dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek. Bebek meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya. Artinya, bebek tersebut ketika masuk ke dalam air ataupun berenang, bulunya akan tetap kering, tidak ikut basah. Kenapa? Karena tadi bebek memiliki minyak untuk tetap supaya bulunya tetap kering. Kemudian ciri yang kedua dari bebek tersebut dapat berenang karena memiliki selaput kaki. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di dalam lumpur. Mungkin bisa dilihat di gambar selaput kakinya itu di kaki bebek ini rapat, ya. Tidak seperti jari tangan kita ada sela-selanya. Kalau bebek itu rapat, ada selaputnya. Kemudian yang ketiga, bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam ke dalam air, sehingga telinganya tidak kemasukan oleh air. Ciri yang keempat, bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk sudu berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makan di daerah berlumpur. Itu ciri khusus pada bebek. Nah, kemudian hewan yang kelima adalah unta. Nah, kalau di Indonesia mungkin jarang ada, walaupun mungkin hanya ada di kebun binatang. Kenapa? Karena unta ini merupakan hewan di daerah gurun atau padang pasir. Di Indonesia tidak ada gurun atau padang pasir, adanya di Timur Tengah. Kemudian hewan ini atau hewan unta memiliki ketahanan fisik yang istimewa, sehingga sanggup melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Mengapa? Karena unta memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat bertahan hidup di daerah gurun yang panas. Apa saja cirinya? Pertama, unta memiliki punuk. Bagian yang menonjol di bagian badan belakang itu ada punuk. Nah, unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Apabila unta tidak memperoleh makanan selama dalam perjalanannya, maka hewan ini akan menggunakan lemak pada punuknya sebagai sumber makanan.
Dalam hal ini, lemak diubah menjadi energi dan air untuk kebutuhan hidupnya. Setelah digunakan, punuk akan menyusut lembek dan terkulai ke sisi tubuh. Kemudian, ciri khusus yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup ini mencegah untuk kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka hidup di padang pasir. Kemudian yang ketiga, unta juga memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal dapat mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di padang pasir. Nah, itu ciri-ciri khusus hewan. Tadi yang terakhir adalah ciri khusus unta. Nah, untuk itu silakan kalian di halaman 55 dijawab pertanyaannya, dan juga silakan amati hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya kucing, kelinci, semut, ayam, kambing, bebek, burung, ikan, nyamuk, kupu-kupu. Apa saja ciri khusus dari hewan-hewan tersebut dan gunanya untuk apa? Ya, dari ciri khusus hewan itu gunanya untuk apa? Silahkan dikerjakan. Berikutnya di halaman 56. Nah, ini merupakan sejarah perjuangan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di antaranya yang berjudul Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ini silahkan dibaca untuk materi ini di halaman 56. Kemudian disambung dengan halaman 57 sampai selesai, silahkan dibaca. Berlanjut di halaman 58. Nah, untuk halaman 59 bisa diperhatikan saat menulis pertempuran Surabaya 10 November 1945, kamu diperintahkan menggunakan kalimat efektif. Tahukah kamu apakah kalimat efektif itu? Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kalimat efektif. Apa saja itu maksud atau kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Pertama, memiliki unsur-unsur kalimat, yaitu minimal ada subjek dan predikat. Kemudian yang kedua adalah memerhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata yang tepat dan memiliki kehematan kata. Nah, ini aturan-aturan yang harus dipahami oleh pembuat kalimat. Apa saja? Pertama, menghindari kata depan di, ke, sebagai, sebelum objek. Contoh, misalkan di balai pertemuan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Nah, ini di depannya ada kata di. Ini merupakan kalimat yang kurang tepat, yang tidak efektif. Seharusnya apa? Seharusnya bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Artinya di balainya disimpan di akhir. Nah, itu jadi dianjurkan tidak menggunakan kata di depan atau sebelum subjek. Kemudian yang kedua, tidak ada subjek ganda. Contoh misalkan, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, itu contoh kalimat yang kurang tepat, yang tidak efektif. Harusnya seperti apa? Dalam pembangunan jembatan itu, para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, seperti itu kalimat yang efektifnya. Kemudian yang ketiga adalah singkat dan jelas. Nah, jangan bertele-tele. Contoh misalkan mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Nah, itu pemborosan kata tidak jelas. Ya, tidak singkat pula. Apa seharusnya? Nah, seharusnya adalah mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Daripadanya silakan dibuang saja, tidak usah digunakan. Kemudian yang keempat, sesuai dengan pola kalimat. Ya, biasanya kan subjek, predikat, subjek, objek, predikat, atau subjek, predikat, objek, SPO.
Nah, contoh sirkus menonton Nina tadi malam. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena yang ditonton berarti Nina, bukan sirkusnya. Harusnya apa? Nina menonton sirkus tadi malam. Yang berarti Nina tadi malam dia menonton sirkus. Itu bisa dipahami maksudnya daripada yang tadi sirkus menonton Nina tadi malam. Jadi sirkus yang menonton Nina, bukan Nina menonton sirkus. Berikutnya, yang kelima adalah memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contoh misalkan adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Nah, ini merupakan yang kurang tepat atau tidak efektif. Harusnya apa? Adik Rino sudah pandai menulis, koma gitu, membaca, koma, dan berhitung. Nah, ini contoh kalimat yang benar. Kemudian halaman 60 masih tentang kalimat efektif. Yang keenam adalah akibat dia tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi oleh guru. Nah, ini pemborosan kata juga banyak atau dianya berulang-ulang. Harusnya apa? Akibat tidak mengerjakan tugas, dia dimarahi guru. Kemudian yang terakhir adalah yang ada di dalam ruangan ini harus keluar. Ini kurang jelas maksudnya. Jadi misalkan yang ada di dalam ruangan harus keluar semua, berarti bangku, meja harus keluar semua. Nah, dikhususkan siapa yang harus keluar itu? Semua siswa yang ada di ruangan ini harus keluar. Nah, itu efektif, jelas maksud dan tujuannya. Jadi yang keluar adalah semua siswa. Jadi tidak ada semua yang dalam ruangan harus keluar. Kalau yang dalam ruangan harus keluar berarti bangku, meja, dan sebagainya harus dikeluarkan. Itu maksudnya harus pada tepatnya atau tepat pada sasarannya. Kemudian di halaman 60 juga, nah ini silahkan kalian nanti tulis kembali paragraf yang baru ini menggunakan kalimat efektif. Saya ini adalah siswa kelas 6 SD Tunas Jaya. Kebetulan saya tinggal Jalan Mawar nomor 7. Jadi untuk pergi ke sekolah saya harus menggunakan transportasi umum. Banyak siswa SD Tunas Jaya yang juga menggunakan transportasi umum ketika pergi dan pulang sekolah. Nah, silakan dibuat menjadi kalimat yang efektif, kira-kira seperti apa dikerjakan di rumah.